Halo cuy, setelah beberapa video kita nonton film Amerika mulu, sekarang kita ganti genre deh. Kita nonton film Jepang ya kali ini. Film yang kita nonton kali ini berjudul Romance Doll atau Boneka Cinta. Jadi silakan mampir dan subscribe juga dong tentunya. Kita mulai cerita dari 10 tahun yang lalu, saat seorang mahasiswa yang baru lulus bernama Kitamura mendapatkan sebuah pekerjaan nih dari temannya. Saat dia masuk, teman dia pun terkaget-kaget karena temannya memberikan pekerjaan di sebuah pabrik pembuat boneka cinta. 後でホールをつけるのよ。ホール。 Pabrik ini bukanlah pabrik yang layak dan bahkan bisa dibilang ini adalah pabrik yang usang dan sudah tua. あ、北村哲夫です。 Di pabrik ini pun hanya tersisa 2 orang, yaitu Bibi dan perancang model boneka yang bernama Kinkin. Walaupun di dalam hatinya menolak, tapi karena si Kitamura ini butuh duit, dia pun terpaksa menerima pekerjaan di pabrik ini cuy. Hari demi hari Kitamura pun dibimbing langsung sama Kinkin untuk diajari cara membuat boneka cinta yang sempurna. Namun, masalah pun muncul. Bos pabrik tempat mereka bekerja ternyata tidak menyukai hasil boneka yang dirancang sama Kinkin dan Kitamura. まず胸な。胸がリアルじゃねえ。 Terlalu gede, kata si bos. Oleh karena itu, Kinkin dan Kitamura mempunyai ide untuk menyewa model supaya mereka dapat nih lekukan gunung kembar yang sesuai sama seperti manusia asli. Supaya lebih mudah mendapatkan model, mereka pun berpura-pura melakukan hal ini untuk kepentingan medis. 美術モデルの小沢園子と申します。 Singkat cerita, datanglah seorang model bernama Ozawa. Familiar banget ya namanya. 大当たりじゃねえかよ。 Paras cantik yang dimiliki Ozawa membuat Kitamura dan Kinkin malah jadi sama-sama gugup. Mereka pun harus melakukan suit bantu gunting kertas untuk menentukan siapa yang akan mengeksplorasi gunung kembarnya Ozawa cuy. よろしくお願いします。 Akhirnya Kitamura lah yang harus melakukan tugas suci ini. Pelan-pelan dia pun melumuri gunung kembarnya Ozawa dan lembahnya juga dengan cairan yang akan membuat pola lekukan gunung kembarnya Ozawa ini. Namun, Kinkin merasa kalau cuma pakai cairan doang nih kurang paten lekukannya gitu kan. おっぱいをバカにすな。 Makanya Kinkin pun langsung meminta Ozawa untuk boleh deh gunungnya dipegang sama si Kitamura. 北村に触らせて。 Dan ajaibnya, Ozawa ini setuju cuy karena sampai saat ini dia masih ngerasa kalau hal ini tuh cuma buat medis. Kitamura pun akhirnya dengan terpaksa menjamah gunung kembarnya Ozawa yang... 天国ってこんなところにあったんだ。 Sudahlah. Singkat cerita, mereka pun selesai dan Ozawa pun pamit dari mereka berdua. Namun ternyata antingnya Ozawa ini ketinggalan di pabrik cuy. Makanya Kitamura pun langsung lari terbirit-birit ngejar Ozawa sampai ke stasiun. Nah, sesampainya di sana Kitamura pun tanpa basa-basi langsung mengungkapkan kalau dia ini suka sama Ozawa. あなたのことが好きです。 Dan Ozawa pun tanpa pikir panjang langsung deh dia menerima cintanya Kitamura. Hari-hari berikutnya Kitamura, Kinkin, dan Ozawa sering menghabiskan waktu untuk makan bersama. Karena sampai saat ini Ozawa masih ngira kalau Kitamura ini kerja membuat medis. Jadi dia meminta sama Kinkin untuk nyeritain deh yang sebenarnya apa yang mereka berdua nih lakuin di pabrik itu. Tapi entah kenapa Kinkin gak enak hati menceritakan yang sebenar-benarnya sama Ozawa. Nah, hasil penjelajahan gunung kembarnya Ozawa ini ternyata memuaskan hati sang bos pabrik tempat mereka bekerja. Singkat cerita, dalam waktu singkat ya, boneka cinta yang terinspirasi dari gunungnya Ozawa ini laku keras dan menjadi fenomena di kalangan pria jomblo dan kesepian di Jepang. Di sisi lain, hal ini membuat Kitamura jadi makin galau banget. Dan singkat cerita, mereka berdua pun nikah cuy. Walaupun pada awal pernikahan mereka bahagia, karena memang sebenarnya mereka ini cocok loh cuy kalau dilihat-lihat ya kan. Namun karena kesibukannya dan tingginya permintaan boneka cinta, jadi membuat Kitamura nih nggak punya waktu lah buat bersama Ozawa. Pas ada waktu, Kitamura pun udah kecapean duluan. Hal seperti ini terus terjadi sampai 4 tahun pernikahan mereka. Ditambah rumit karena Pak Kinkin harus meninggal lebih cepet cuy. Yang membuat sekarang Kitamura otomatis menggantikan posisinya dia. Walaupun Kitamura dibantuin sama anak baru.
Tapi ternyata anak baru ini malah nambah masalah baru. Data-data penelitiannya si Kitamura dicolong terus dibocorin ke perusahaan saingan mereka cuy. 少し考えさせてください。 Di sisi lain, istrinya dia nih si Ozawa makin kesepian karena suaminya makin pusing mikirin boneka-boneka itu. Nah, bukannya memperbaiki hubungan sama Ozawa, si Kitamura malah banyak menghabiskan waktu sama perempuan yang ia temui di arena bermain cuy. Lalu mereka karaokean tuh sampai tengah malam. Pas Kitamura pulang, dia nggak nemuin istrinya. Yang dia temuin cuma secari kertas dari Ozawa yang bilang kalau dia menjenguk ayahnya yang lagi sakit. Dan tiba-tiba Ozawa ini pulang dalam keadaan mabok dan digandeng sama laki-laki lain. Wah, makin ribet deh kalau gini ceritanya. Makanya mereka berdua pun duduk nih dan mereka pun saling mengungkapkan kehilafan mereka masing-masing. Yaitu Kitamura akhirnya cerita kalau dia ini abang-abang tukang boneka cinta. Begitu juga dengan dia kemarin hilaf udah karaokean sama mbak-mbak gemes yang ia temui di arena bermain. しました。 Begitu juga dengan Ozawa yang mengakui kalau kemarin dia digenjot sama cowok lain. Ya habis gimana ya? Kesepian sih ya. でしょそんなの。自分もでしょよくあるやつです。 Tapi ternyata ada lagi nih selain perselingkuhan yang mereka lakukan. Ternyata Ozawa ini menghidap kanker lambung cuy. 私ね、がんなの。 Berkali-kali dia mau cerita ke Kitamura, tapi si Kitamura ini sibuk banget ngurusin boneka-bonekanya dia. Makanya Ozawa pun memilih ngurusin dirinya sendiri. Mengetahui istrinya kena kanker, Kitamura pun lebih banyak menghabiskan waktu menemani Ozawa di rumah sakit. Tidak ada kata terlambat untuk meminta maaf dan membangun kembali rumah tangga mereka yang udah di ujung tanduk. Apalagi Ozawa berniat bercerai dari Kitamura karena dampak dari kankernya dia nih udah nggak bisa punya anak lagi cuy. だって私もう子供産めない。 Tapi Kitamura pun tidak masalah, yang penting adalah kesehatannya Ozawa. 俺子供が欲しいからその子と結婚したわけじゃないよ。俺はその子と一緒にいたい。 Singkat cerita, Ozawa pun sudah lebih sehat dan dia pun bisa lah jalan-jalan bersama Kitamura. Namun sayangnya, hidup dan mati di tangan Tuhan. Penyakit Ozawa semakin lama semakin parah cuy. Jadi seakan-akan Ozawa hanya tinggal menghitung hari aja nih buat hidup di dunia yang fana ini. Karena tahu hidupnya udah gak lama lagi ya, Ozawa pun dia ingin dirinya bisa abadi dan dinikmati sama Kitamura walau nanti udah meninggal. Akhirnya untuk menuruti permintaan istrinya, Kitamura pun mulai tuh mengeksplorasi bagian tubuh istrinya cuy. Dari berbagai bagian tubuh dia inget-inget tuh lekuk tubuhnya Ozawa. Terus dia bikin tuh bonekanya di pabriknya dia cuy. Tapi semakin lama semakin berat rasanya bagi Kitamura untuk melepas Ozawa yang makin diserang kanker. Singkat cerita, atas rasa cintanya Kitamura pada Ozawa, dia pun menyelesaikan boneka cinta yang terinspirasi dari istrinya sendiri. Dari rambut, bibir, semuanya pokoknya dibuat semirip mungkin kayak istrinya. Tapi yang namanya boneka mau dibuat semirip apapun, tidak akan pernah sesempurna aslinya. あの犬の名前。 Boneka buatan Kitamura ini dinamakan Sonoko sesuai nama istrinya. Lalu boneka ini pun dijual secara terbatas di pabriknya dia. このドールの価値がわからねえやつは。 Karena memang bentukannya bagus banget ya dan sangat nyata, produk ini pun laku keras hanya dalam hitungan detik. Makanya teman-teman Kitamura pun langsung berpesta dan Kitamura pun akhirnya menyadari kalau istrinya si Ozawa Sonoko adalah istri yang luar biasa. Film pun selesai. Terkadang kita memang sadar sesuatu yang penting dan berharga, ya di saat hal tersebut sudah nggak ada cuy. Makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe kalau kalian emang suka konten seperti ini. Gua cabut dan bye-bye.